Kepolisian daerah Metro Jaya sebelumnya telah memastikan tersangka tabrakan maut di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Christopher Daniel Syarif, positif menggunakan narkoba jenis LSD. Namun, temuan itu mendadak berubah saat Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urin oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN, menyatakan hasil tes urin Christopher negatif menggunakan narkoba. Akibat adanya dua temuan yang berbeda itu, publik pun bertanya-tanya, mungkinkah ada permainan atas kasus hukum itu? Christopher sendiri sebelumnya dikabarkan merupakan anak seorang pengusaha. Atas hal itu, masyarakat tentu sangat berharap polisi bisa tetap netral dalam menjalankan tugasnya. Hingga tidak ada lagi istilah tebang pilih dalam penyelesaian kasus hukum di Indonesia. Pemirsa, untuk membahas kontroversi positif negatif narkoba, Christopher Syarif telah hadir di studio Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul, dan Kabag Humas BNN Kombes Pol Sumirat Dwianto. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat datang. Selamat siang Pak Sumirat, selamat siang Pak Martin, terima kasih sudah bergabung sama kami. Pak Martin, tentu saja kita sudah mendengar begitu banyak media yang sudah memberitahukan bahwa ternyata Christopher ini negatif. Tapi kemudian kita juga sudah mendengar alasan yang muncul kenapa bisa berubah dari positif ke negatif. Tapi kemudian kita ingin mendengarkan lebih rinci lagi Pak Martin. Kenapa itu kok bisa ada perubahan dari positif ternyata kok beberapa hari terakhir ini dibilangkan negatif. Nah itu bagaimana Pak? Gini, saya ke belakang dulu ya Mas Egan, Mbak Amanda, supaya kita punya konstruksinya dulu. Bahwa terhadap kasus-kasus kecelakaan lalu lintas itu kita melihat, kita yang melakukan pihak kepolisian satu menolong korban dulu. Itu jangan juga dilupakan ya, menolong korban, mengamankan TKP, kemudian mengolah TKP, kemudian melakukan pemeriksaan. Nah, pemicu sebuah kecelakaan lalu lintas itu ada 4. Bisa karena manusia, bisa karena kendaraan, bisa karena sarana prasarana jalan, bisa karena faktor iklim cuaca. Nah, untuk kasus ini itu jelas faktor manusia sangat dominan di situ, tapi tidak menutup kemungkinan faktor kendaraan. Oleh karenanya kita melakukan pemeriksaan melalui APM, kita melalui TAA, kemudian kita melakukan pemeriksaan kepada pemegang mereknya juga, supaya kita mendapat data pendukung. Kita kembali tadi faktor manusia, kita periksa dalam kasus-kasus faktor manusia ini ada 3 yang bisa menjadi pemicunya. Pertama, dia karena narkotika atau obat-obatan. Kedua, karena dia minuman keras. Dan ketiga, karena memang ada faktor kejiwaan yang berakibat di sini ada satu perkelahian, perselisihan. Kalau dalam pemeriksaan kami terhadap kasus ini, mereka saling BT ya. Nah, kita lihat tadi kasus kenapa awal ada dugaan. Sebenarnya yang kita sampaikan ada dugaan narkotika. Mengapa dalam pemeriksaan kita terhadap kedua saksi dan saksi kunci itu namanya Sandi, supir, itu tidak mengatakan apa-apa, bahwa mereka tidak ada apa-apa. Akhirnya kedua mereka saling BT belakangan. Berarti situasi itu kan memungkinkan seseorang untuk mengatakan bahwa itu biasa-biasa saja perjalanan itu. Nah, kembali ke minuman keras. Di situ nggak ada. Kita punya tes, namanya tes spek ya, atau tes kit ya. Rapid test ya, itu tidak. Kemudian yang untuk urin kita buat usus lisegrid ini, LSD ini itu tidak ada. Yang ada adalah narkotika di kita. Tapi di situ ada samar-samar bentuknya. Jadi dia seperti ada garis positif negatif seperti itu ya. Itu samar-samar dia. Nah, itu satu hasil urin itu. Yang kedua, ada ciri-ciri fisik. Halusinasi, kemudian dia berubah persepsi dan sebagainya, dia tanpa sadar. Dan yang ketiga ada pengakuan. 3 hal ini tentu menjadi dugaan bahwa dia karena narkoba dalam jenis LSD itu. Sehingga kita menyampaikan. Kenapa disampaikan? Satu, masyarakat menunggu, Pak, perkembangannya apa? Polisi sudah lebih dari 24 jam. Kejadian tanggal 20, tanggal 21 malam, satu kesempatan diskusi dengan satu media swasta, kita sampaikan seperti itu. Yang kedua, kenapa? Memang kasus ini kan menonjol karena tidak hanya korbannya masyarakat umum, polisi juga lebih ya, ada korban di situ. Kemudian tentu dalam proses perkembangan ini kami menyampaikan ini adalah dugaan.
sangat terang benderang apa yang saya sampaikan. Kita masih menunggu hasil dari BNN dan hasil dari lapor. Kenapa? Ini adalah legal standing kalau dalam istilah kita, atau katakanlah hasil dari BNN dan hasil dari puslapor itu adalah alat bukti yang kita gunakan, yaitu keterangan ahli yang pro justisia untuk keadilan. Kalau dari kami sendiri enggak. Yang saya ingin tanyakan, kalau tes dari kepolisian apakah tidak bisa digunakan dan untuk proses hukum ke depannya, yang ketiga ciri-ciri yang Anda sudah sebutkan tadi? Begini. Bahwa orangnya berhalusinasi, ada hasil tes walaupun ada tapi samar-samar, dan juga ada pengakuan. Pada saat itu ya kan masyarakat menunggu, dan paling dominan adalah pengaruh narkoba tersebut dari ciri-ciri fisik dan sebagainya. Artinya kalau kepolisian bisa sampai mengeluarkan statement itu, ada kepercayaan bahwa hal itu benar. Kita kan dan bilang itu dugaan sementara, dugaan sementara. Nah ternyata kalau kita lihat LCD ini, sifat-sifatnya itu juga sementara, dia tidak permanen. Tapi digunakan kan, walaupun sementara dan tidak permanen. Kita buktikan dia gunakan atau tidak, kita cari barangnya di rumah, kita geledah. Artinya kalau barang buktinya tidak bertemu, berarti dia tidak menggunakan, begitu Pak? Kalau dia kan satu mengaku ya, satu tidak. Tapi si Christopher ini mendapatkan dari Ali. Nah seperti itu. Ini kan keterangan-keterangan itu kan harus kita uji. Tidak kita biarkan, oh iya. Ya, karena apa? Pengakuan itu nanti begini. Saya tidak tahu persis untuk dalam proses pengadilannya. Kalau dalam kasus-kasus seseorang menangkap satu, misalnya seseorang menangkap ada 10 inek. Pak ini buat saya ekstasi, Pak ini saya konsumsi. Ternyata pada saat diperiksa urin dia negatif. Pasal apa yang kita terapkan? Tapi Anda tadi katakan bahwa tes urinnya samar-samar ada. Pasal yang kita terapkan apa? Pengedar, bukan pemakai. Karena negatif. Nah kenapa dia pada saat itu mengatakan dia tidak sadar, dia mengaku. Tapi kan ini harus kita uji. Pernyataan-pernyataan dia seperti itu. Apakah ini buat pengadilan nanti dia jadi ringan? Walau alam kan, tapi fakta kita kasih, nggak ada maksud kita untuk melakukan sesuatu ada hitam belakangnya, tidak ada seperti itu. Baik, saya ke Pak Sumirat dulu untuk mengecek sebetulnya ini proses pengetesan narkoba atau tidak ini butuh berapa lama sih? Kenapa kok akhirnya sudah hampir lebih dari 3 hari akhirnya baru muncul nih laporan yang betul-betul fix begitu, katanya ini negatif setelah selama ini masyarakat diyakinkan itu positif begitu. Pak Sumirat mungkin bisa dijelaskan itu prosesnya seperti apa? Jadi sesuai dengan fungsi kami, pada saat ini fungsi kami adalah laboratorium. Kami bukan sebagai penyidik. Artinya kita posisinya pasif, kita menerima permintaan dari penyidik siapapun itu. Setelah penyidik melakukan permintaan, kemarin pada hari Rabu jam 10 pagi, diantarkanlah kedua orang ini oleh lalu lintas kepada BNN, kemudian diambil urinnya. Itu berapa hari setelah kecelakaan Pak, hari Rabu itu? 1 hari ya? 1 hari. Setelah tanggal 21 berarti ya? 21 ya. Dibawa ke BNN, untuk diperiksa urinnya. Untuk diperiksa ke urinnya. Kemudian setelah diambil urinnya, kedua orang ini bisa pulang, kita lakukan pemeriksaan. Untuk rapid test, itu sebentar aja kalau bicara rapid test. Namanya rapid. Ini hasilnya yang mana? Kenapa? Hasilnya kita nggak berbicara rapid test. Karena BNN ini lebih berfungsi pada laboratorium yang untuk ujinya. Sehingga kita butuh waktu. Kalau yang biasa saja, ganja, heroin, kokain, sabu, dan ekstasi itu paling nggak 3-5 jam. Kemudian yang biasa ini tidak ada. Dan berkembang informasi malam itu ada yang namanya LSD. Karena kita juga dengar pada saat malam itu mulai ramai kawan-kawan media telepon ke saya, mulai dicari lagi yang namanya LSD. LSD ini kan ibaratnya barang yang lama, yang sudah tidak banyak lagi terkenal di sini, tidak dipakai lagi. Banyak kan setelah ada sabu dan ekstasi, mereka bergeser pemakaiannya ke sabu dan ekstasi. Kemudian kita cari, tidak ketemu. Kita cari juga yang namanya bukan derivat, modifikasi dari LSD. Karena bulan sekitar Oktober atau November tahun yang lalu, kita menemukan 100 lembar yang dimasukkan oleh orang Hong Kong dan mengambil di Belanda. Kemudian dari itu ternyata isinya benar sama dengan bentuk kertas, tapi isinya sudah bukan LSD lagi. Isinya adalah 25 NPOMe. Dan ada orang tua yang anaknya pingsan 2 hari lebih.
karena menggunakan yang jenis ini. Kita cek itu kalau yang kertas tadi 25 NBOME B, ini 25 NBOME C. Ada lagi kasus lagi, ketemu lagi 25 NBOME A. Ini yang sama dengan apa? Bentuknya sama. Ditemukan di urinnya Christopher? Tidak. Dan itu kita cek lagi. LSD? Nggak ada juga LSD? Tidak ada. LSD udah pertama kali. Ini modifikasinya. Kita bicara narkotika baru. Menurut Anda kira-kira apa yang terjadi dari pengecekan pertama sampai kemudian 1 hari sebelumnya dibawa ke BNN ternyata tidak ada? Padahal kepolisian juga memiliki alasan tersendiri, 3 hal yang sudah disebutkan Pak Martin tadi, untuk menyebut ada dugaan digunakannya LSD, dikonsumsi LSD oleh Christopher. Yang pertama, ciri-ciri fisik, orangnya berhalusinasi. Yang kedua, dia mengaku menggunakan LSD. Dan yang ketiga, yang menurut saya juga paling substansial di sini, ada hasil tes positif penggunaan walaupun samar-samar. Jadi kalau kita bicara yang namanya rapid test tadi, itu banyak sekali terjadi yang namanya false positif. Kita harus hati-hati. Kalau di laboratorium itu disebut dengan false positif. Apa itu false positif? Positif semu. Positif bukan sebenarnya. Karena yang namanya tadi disampaikan, alatnya tuh rata-rata cuma 3 sampai 5. Tidak ada yang namanya LSD. Kenapa? Apa aja sih alatnya? Dan iya, hanya rapid test seperti kehamilan, tes kehamilan, hanya dicelup terus. stick gitu ya Pak ya? Ada yang stick, ada yang tetes. Terus bentuknya keluar garis-garis gitu Keluar nanti? garis-garis. Nah ini kalau yang seperti tadi disebutkan apa samar-samar itu bisa menimbulkan false positif. Kalau Itu ada yang garisnya kita tuh harus- artinya ada drugsnya gitu. Kalau ada garis-garis atau bukan, ada... ini kan nggak ada alatnya yang untuk LSD kan nggak ada. Terus yang Anda katakan berhasil ada positif yang samar-samar di pengecekan pertama itu apa? Narkotika tapi Kemudian bisa jenis kan ditambah, apapun. ya? Narkotika Ya. itu tidak dispesifikan bisa jenis apapun. samar-samar. Tapi berdasarkan pengakuan sang pelaku dikatakan dia mengkonsumsi, makanya diduga. Iya. Tapi ada juga alasan yang kemudian kita bertanya-tanya begitu, kenapa seseorang mengaku menggunakan narkoba padahal sebetulnya tidak? Itu kan juga aneh begitu, apalagi dia dinyatakan lolos tes psikologi. Nah kita akan bahas itu di segmen selanjutnya. Jangan kemana, tetap kami di Lunch Talk.